Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Malunya kalian itu seumur hidup di sini tercoreng. Joni Plate ya. Joni Plate itu Ya gimana? tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Jadi karena sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi. Get out, keluar kamu. Dari Perbedaan sikap ketum partai saat kader nyeleweng, Surya Paloh paling bikin geleng-geleng. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate jadi menteri kelima dari pemerintahan Joko Widodo yang terlibat korupsi dalam beberapa tahun terakhir. 4 menteri lain terjadi dalam periode pertama dan kedua, yaitu Idrus Marham, Menteri Sosial, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Juliari Batubara, Menteri Sosial, dan Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari kelima menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu, semuanya merupakan kader partai politik besar pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Johnny G. Plate adalah sekjen Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh. Idrus Marham adalah sekjen Partai Golkar. Imam Nahrawi adalah petinggi DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan Edi Prabowo, Ketua DPP Partai Gerindra. Setelah kader mereka yang menjabat sebagai menteri ditetapkan tersangka kasus korupsi, para ketua umum partai politik memberikan tanggapan. Dari semua tanggapan, reaksi Surya Paloh lah satu-satunya ketum yang bikin geleng-geleng kepala. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pandangannya yang cenderung justru membela Johnny Gerard Plate. Paloh meminta dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai penetapan tersangka yang disematkan kepada Johnny G. Plate oleh Kejagung. Menurut dia ada hal yang dirasa tidak sepadan dengan posisi Plate yang dinilai begitu berharga baik di pemerintahan pejabat maupun di Partai Nasdem. Ada pengakuan Plate yang menyatakan ia meminta 500 juta untuk anak-anak setiap bulannya dengan proyek negara kerugian 8 triliun. Kalau tidak ada pengalaman lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ia semakin lebih sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol. Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal, kata Surya Paloh. Surya Paloh mengatakan pihaknya tetap menganut asas praduga tak bersalah dalam melihat kasus Johnny G. Plate tersebut. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin perlu harus kita cermati bersama. Kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate. Diperpanjang sampai Maret 2023, katanya diperpanjang, lalu memang ada barang 985. Bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan. Johnny, yes, Papa. Mas, orang anjir rumpi anjir. Ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu ya, nggak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. Setelah dari saksi menjadi tersangka. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik
tidak ada di antara kita memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah artinya keadilan kita sebagai manusia, tutur dia. Lebih lanjut, Surya Paloh sebenarnya mengakui tidak bisa memastikan atau menjamin hal yang serupa tidak akan terulang lagi pada tubuh partainya. Namun, dia mengungkit mengenai kontribusi Partai Nasdem yang dinilai tidak kecil bagi bangsa. Mencari kesalahan satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Coba saudara pikir, ini adalah realita yang kita hadapi, ujar Surya Paloh. Secara lebih emosional dan gamblang, dalam kasus korupsi Plate, Surya Paloh percaya diri bahwa Plate tidak sepenuhnya bersalah. Lain hal dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pada tahun 2020 lalu, Menteri KKP RI Edi Prabowo ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya ditetapkan tersangka atas dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Saat itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mengumpulkan petinggi partainya, apalagi langsung menggelar konferensi pers. Namun Prabowo Subianto kabarnya tidak bisa menahan kemarahannya kepada kader sekaligus orang kepercayaannya, Edi Prabowo. Saat tersangkut kasus korupsi kala menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Murka Prabowo Subianto kepada Edi diungkapkan sang adik Hashim Djojadikusumo dalam sebuah konferensi pers pada Desember 2020 lalu. Namun dalam konferensi pers yang berlangsung di salah satu kafe di Jakarta Utara itu, Hashim justru belak-belakan menceritakan kemarahan kakaknya kepada Edi Prabowo yang merupakan ex-ajudan pribadi sekaligus orang kepercayaan Prabowo Subianto. Saking murkanya kepada Edi, Prabowo menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan itu sebagai anak yang ia pungut dari selokan, namun kini mengkhianatinya. Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, ia merasa dikhianati, ungkap Hashim sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, Jumat 4 Desember 2020. I pick him up from the gutter and this is what he does to me, atau yang artinya saya memungutnya dari selokan, dan sekarang ini yang dia, Edi Prabowo, lakukan kepada saya. Tutur Hashim menurutkan ucapan Prabowo saat menyatakan kemarahannya kepada Edi. Reaksi kegeraman terhadap kader yang melakukan penyelewengan juga dirasakan oleh PDIP. Pada tahun 2020 lalu, Menteri Sosial yang juga kader PDIP Juliari P. Batubara jadi tersangka kasus korupsi. Dia terkait kasus paket bansos sembako penanganan COVID-19 di Kemensos pada periode pertama. Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada Juliari saat dijadikan tersangka. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak langsung memberikan keterangan pers. Bahkan, dalam catatan tribunnews.com tidak ada pernyataan langsung dari Megawati soal kasus korupsi anak buahnya itu. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya telah berulang kali mengingatkan para kadernya yang duduk di kursi pemerintahan agar jangan korupsi. Ketua Umum PDIP Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kata Hasto. Hasto mengatakan partainya menghormati langkah KPK dalam memproses hukum Juliari. Ia menyerahkan sepenuhnya upaya KPK untuk mendalami dan memproses kasus tersebut ke meja hijau. Kata Hasto, kasus penangkapan Juliari harus menjadi pelajaran bagi seluruh kader PDIP yang menduduki jabatan politik. Seluruh anggota dan kader partai harus benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, kata Hasto.